Kita akan buka firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Dan pada pagi ini kita belajar tentang biarlah rohmu menyala-nyala. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat pasal 12 ayat 11 tadi katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Di sini maksudnya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya yang pertama kita jangan malas dan jangan lalai. Kita tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar. Karena di akhir zaman ini iblis membuat kita lemah, letih dan lesu dan kita malas beribadah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, berarti kita harus menjaga agar roh kita tetap panas dan menyala-nyala, tidak menjadi dingin atau bahkan mati. Jangankan dingin atau mati, yang suang-suang kuku saja akan dimuntahkan Tuhan dari dalam mulutnya. Kita harus layani Tuhan. Untuk bisa melayani Tuhan, kita memerlukan kerajinan yang tidak kendor dan roh yang menyala-nyala. Saudara-saudara kita yang seiman, mari kita merenungkan lebih dalam lagi. Ada 3 hal dalam firman Tuhan yang dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Di sini kita belajar supaya yang pertama kita jangan malas. Kita semua tahu semut kan, maka kita akan belajar daripada semut. Kita akan buka Amsal pasal 30 ayat 24-25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tak kuat tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Tuhan mau kita belajar dari semut yang kecil. Suatu kumpulan besar, kalau Tuhan suruh kita belajar di sesuatu yang kecil dan lemah, berarti ada sesuatu yang berharga dari semut itu. Kita tahu semut ini mempersiapkan makanannya pada waktu musim panas. Mereka juga tahu kalau akan terjadinya musim dingin atau musim hujan. Mereka tidak mengalami kelaparan karena mereka makanan sedikit saja diajak kawannya. Sama-sama begitu. Saya katakan dengan Ellen katakan bahwa dia seperti tim SAR dia, di mana ada barang mati, binatang mati dia tuh datang semua. Kita lihat luar biasa. Dan semut itu kita lihat kalau dia ketemu kawan tuh salaman, enggak kayak kita manusia. Aduh, kurang enggak kenal kan. Kita lihat ketemu dia perhatikan semut itu, kalau ketemu pasti mereka istilahnya ketemu sebentar kan. Mungkin ditanya mau kemana kamu. Kalau kita pura-pura nggak kenal gitu kan. Nah jadi Tuhan katakan kita harus belajar daripada semut. Dia karena waktu musim panas dia mengumpulkan makanan. Saya juga kadang bingung mana baru rumah semut itu. Kalau mana banyak sekali semut. Jangan lainnya aja di sini ada satu barang binatang itu udah banyak semut kan. Ada makanan sedikit ya sudah pandai dia panggil kawannya gitu. Mungkin dia ada kontak WA grup gitu kan. Maka seperti itu. Nah, kita sebagai manusia kadang kita egois gitu. Kita ada hari ini ada makan, besok ada makan, kita masih santai-santai seperti itu. Tapi mulailah saat ini kita belajar kepada semut di saat masih musim panas dia kumpulkan makanan, apalagi sekarang kedatangan Tuhan sudah hampir dekat dan juga di mana-mana akan terjadi kelaparan. Dan juga dikatakan tadi Ibu Ellen katakan bahwa di Amerika saja, di Eropa saja, gereja yang terbesar, gereja Katolik hanya dijual 3M. Dan mereka tidak mampu karena jemaatnya banyak sudah nggak kerja. Mungkin jemaatnya sudah banyak yang tidak mau beragama. Dan juga mereka banyak memilih gereja setan. Karena ngapa? Kalau gereja setan tidak punya rumah, dikasih rumah. Kalau nggak ada kerjaan, dikasih kerjaan. Kita lihat iblis sangat pintar. Dan jangan sangat-sangat lagi seperti itu. Maka disitulah kita senantiasa, pada saat ini kita senantiasa harus berjaga-jaga, jangan sampai roh kita mati gitu. Maka kita harus lakukan, mungkin kita memuji menyembah Tuhan, kita sendiri menyemangati diri kita supaya kita tetap kuat seperti itu. Dan yang kedua itu kita belajar di situ bahwa kita jangan suang-suang kuku.
Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Kami minta Bu Gembala bacanya. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amen. Kita lihat bahwa dalam Wahyu pasal 3, 15, 16 dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau panas. Jadi engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu sangat mengerikan. Karena sekarang kasih manusia semakin dingin. Kita lihat bahwa maka Tuhan katakan kita harus bertobat. Jadi kita belajar pada saat ini, karena kalau masalah dingin dan panas ini berbicara mengenai pribadi kita yang tidak pernah berubah. Ya, mungkin kita kalau dulu masih malas, kita sering malas. Kalau juga kita suka seperti ini, gosip orang, hidup kita masih suka gosip orang, atau kita lalu hal-hal yang banyak yang kita lakukan, jadi kita tidak berubah. Di sini katakan tidak dingin atau panas, yaitu menceritakan tentang pribadi kita yang tidak mau berubah. Jadi kita belajarlah supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita jangan belajar karena Tuhan itu tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita harus belajar berubah karena firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Dan juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kita menjadi serupa, jangan kita sama dengan manusia, apalagi dengan dunia ini. Maka Tuhan katakan, ayolah kita berubah. Tuhan katakan kita harus berubah. Jangan bangga kalau kita sama dengan orang dunia. Tuhan katakan kita harus berubah. Kita ini biasa manusia nih bangga kok kita sama dengan manusia. Itulah kenyataannya ada. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita bisa berubah. Dan dikatakan bahwa orang yang tidak dingin, tidak panas, bahkan suam-suam kuku saja Tuhan akan muntahkan. Jadi hati-hati firman Tuhan ini berikan kepada kita, ingatkan kepada kita supaya kita tidak suam-suam kuku, dan kita harus berubah karena pembaruan budi kita. Kita isi juga, kalau kita ingin berubah itu isi terus dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan supaya karakter kita bisa bersih dan jelek yang kita punya itu bisa dibuang karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah air yang sungguh menyucikan kehidupan kita. Yang ketiga yaitu jangan kita berhenti berbuat baik. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, dan jika tidak kita menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita selama ini sering ditipu oleh iblis. Karena mengapa? Dia tidak senang kita berbuat baik. Iblis itu menipu kita supaya kita tidak berbuat baik dan kita menjadi lemah. Waktu kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Karena firman Tuhan ini diberikan kepada saya waktu rantau begitu. Itu 3 tahun berturut-turut saya terima firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Padahal saya dapat pejam mata. Maksudnya waktu itu Paskah begitu kan. Lakukan lagi. Lihat buka firman Tuhan ini dengan ayat yang sama. Tahun depan lagi ingat. Karena selama ini kita biasanya baik begitu. Tapi ada waktunya kita lemah. Karena ngapa? Aku baik dengan si kamu aja, kamu gak pernah buat baik. Kamu jahat begitu. Kadang kita sebagai manusia ada pikiran seperti itu. Bosan aku berbuat baik sama kamu begitu. Kita jujur manusia seperti itu. Karena ngapa? Kita tabur yang baik, kita terima yang gak baik begitu kan. Tapi nanti lagi datang Paskah lagi, dapat lagi tahun Paskah itu. Kalau di sana ditempel dengan firman Tuhan, buka lagi ayat itu lagi. Nah, saat kita nggak mau berbuat baik itulah Tuhan ingatkan, jangan lupa kau harus berbuat baik seperti itu.
Maka sampai satu kali kita waktu almarhum Ai katakan bahwa sampai disebut nama kita terus kan, dan itu pernah saya alami waktu di panah juga, sudah orang mati juga sebut nama aku, sampai dia bawa pingsan dia sebut nama aku, mau lah dicari, mau aku harus datang, sebelum dia itu bu aku dia sebut nama ibu, mau saya harus datang ke sana, taunya sakit, mau aku bilang itu, maka aku maksudnya sekarang aku hati-hati, ayolah kita ke rumah sakit kan, ya namanya mulut kita kan sembarang ngomong, ayo ke rumah sakit, tahu-taunya harus biaya, harus kita tanggung seperti itu. Nah di situ dia katakan, jangan bu katanya, 4 hari lagi saya akan dipanggil Tuhan. Dalam hati aku benar tidak ya. Nah akhirnya karena nggak punya uang, pertama saya itu kan pernah jadi, maksudnya di asuransi begitu, apa namanya sales, apa namanya itu ya di asuransi gitu kan. Akhirnya tawar waktu itu marketing kali, maksudnya pergilah nawarkan dengan kawan. Nah di situ kita lihat bahwa tawarlah dengan kawan, pokoknya dari di sana orang yang perjabatannya sawit waktu itu. Kemudian kita pergilah arah Meliau. Nah disitulah pikir mau dapat duit, maksudnya supaya dapat uang, mudah-mudahan dapat uang bawa ke rumah sakit seperti itu. Sebelum saya pergi saya masih sempat berhutang dengan toko Asia, beli susu, beli apa, pokoknya saya ngutang lah di situ, nggak punya duit saya bayar. Waktu itu gaji kan cuma berapa, belum apa potong 10%, uang belum apa dah habis dipakai kan. Nah disitulah kita waktu itu, karena pikir ini kita lanjut, kita bawa dia ke rumah sakit begitu kan. Tahu-taunya disitulah sepatu saya hilang. Maka waktu penginapan bilang, aduh amo ini katanya putih lagi, baju rapi itu, saya kan pakai rapi, asuransi kan harus rapi kan. Nah disitulah saya nggak pernah pakai rok lagi, nggak pernah rapi lagi semenjak saat itu, karena sepatu saya dicuri. Bagus ibu nih katanya, tapi nggak punya pakai sandal. Bayangkan karena saking dapat duit. Nah ternyata sampai di sana orang itu sudah meninggal. Sesudah meninggal itu kita ngutang lagi, bawa kopi gula. Apa yang dikatakan, karena ibu lah adik saya mati. Bayangkan maksud hati berbuat baik, tapi itulah kita, kan itu membuat kita lemah. Nah di situ katakan lagi, ingat lagi firman Tuhan itu katakan, jangan jemu-jemu berbuat. Akhirnya harus kita lakukan, karena ngapa? Itu minyak kita harus belajar berbuat baik. Nah disitulah kita lakukan berbuat baik. Suatu saat maka kita akan menabur, kita akan tuai. Saat kita mengalami kesulitan, waktu kita berantau gitu, saat saya mengalami kesulitan, di situ masih ada orang baik. Situlah kita lihat bahwa apapun yang kita tabur, kita akan tuai. Maka kita jangan diseribu oleh iblis. Kalau enggak kita jadi lemah. Ya jangan buat baik, jangan buat baik. Memang kita kadang lemah. Halam hati kita pasti kita mau buat baik lagi, basi lagi orang itu kan. Nah disitulah dikatakan bahwa mau kita ingat lagi firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat. Akhirnya saya harus lakukan yang terbaik. Ya puji Tuhan lah, akhirnya yang tadi yang kita layani orang tua itu mau ya, karena ada karena dia bilang ibu aku baik, ke aku baik, mau kita harus ke rumah dia kan. Nah disitulah kita lihat bahwa karena ada rumah dia ya kita suruh berdoa kan. Pertama kita nggak berani sih kayak begitu, kalau begitu pakai aja itu, kita bilang menurut agama, menurut keyakinan masing-masing, menurut panggilan, maksudnya didoakan begitu. Rupanya dia takut, dia nggak berani. Manggillah kiai atau ustadz, didoakanlah supaya cepat sembuh kan. Tapi orang tuh nggak mau, dia rupanya nggak mau ke api, kata dia takut mati. Lagi mimpi lagi, saya kesal, aduh udah kasih duit, saya bilang aduh gimana ini, katanya kan. Toto tiba-tiba Ellen mimpi gitu, mimpi bunyi, maksudnya bunyi enggan, wak gitu, akhirnya dia ngelambai begitu, tiba-tiba ada WA masuk lagi, pergi lagi kita ke sana kan. Nah udah pergi kita ke sana lagi ya, akhirnya aku bilang gini, mau gimana cara ngomongnya nih, orangnya muslim, orangnya juga fanatik kan. Akhirnya kita bilang, gimana kalau ini sebelumnya mungkin ada hal, aku bilang kan, harus minta maaf satu sama lain kan, ambil baskom dibasuh begitu kan. Gimana kalau diminum airnya, enggak diminum. Akhirnya Surulen ya kamu basuhlah gitu kan. Saya pikir mungkin sebelum itu, mungkin apa yang dia pegang begitu, karena orang biasa susah dipanggil Tuhan kan, berarti ada sesuatu dipegang.
Dan rupanya dia mempunyai sesuatu itu, baru dikatakan bahwa ada waktu dia sedot pasir, dan di pasir itu ada ketemu satu model, maksudnya peluru seperti meriam itu diambil dan sampai diceritakan bahwa itu bisa beranak, maksudnya bisa beratkan, dan dikatakan di situ bahwa di situ bisa beranak kalau memang ada ke situ bisa berdiri. Waduh, katanya bisa merintih, itu dikata kain merah. Situlah kita lihat bahwa kadang-kadang ada baiknya juga kita berbuat baik. Karena orang katakan kita baik karena dia sudah sakit, mau kita datang. Tidak ada kata lain. Akhirnya didoakan, ya puji Tuhan lah. Saat itu dia mau didoakan begitu, ya puji Tuhan. Akhirnya habis didoa saya bilang, Len, itu matanya tuh putih tuh, bagaimana ini? Tidak ada mau lewat. Dia alep tangan saya, katanya kan, pikir saya nih. Ingat aku almarhum Yorem itu dulu ada orang doakan, Bu Apui katanya, cepat doakan tuh pulang, takut mati di gereja Bu katanya. Tahu Om Yoremnya cepat dipanggil Tuhan. Dan orang itu sampai hari ini panjang umur didoakan. Itu yang paling lucu. Nah puji Tuhan, dan saat dia dipanggil Tuhan dalam keadaan tenang, kita ada pergi lagi yang beberapa kali dari situ, dan di sana dikatakan Ellen juga ada lihat bahwa orang itu sudah tenang. Karena ngapa? Maksudnya habis didoakan dia tenang, wajahnya berseri-seri, dia bangun ngobrol sama kita. Dan situ kita kan bahwa tanpa kita sengaja, karena orang itu katakan baik dan kita berkunjung, maka itu kita bisa masuk untuk mendoakan. Dan puji Tuhan, dan katakan bahwa dia sudah tidak sakit lagi dan badannya sudah segar gitu, tapi dia pakai kopiah putih. Dan kita yakin bahwa banyak cara Tuhan menolong kita saat kita mengalami pergumulan untuk membangun gereja ini. Dan dia katakan, kami sudah bertengkar sama Ellen, nggak ada biaya untuk di sana. Kita berhenti aja. Aku bilang, Ai minta maaf, mungkin besok kalian nggak kerja. Ngapa Kak? Kami udah nggak punya duit, kami 2 ribut. Aku bilang berhenti, Ellen bilang melanjutkan. Waduh, bagaimana? Akhirnya gini dia katakan, Kak Apui, Kak Ellen, kalian gak usah bertengkar, kalian berdoa, Ai percaya doa kalian pasti dijawab. Luar biasa, walaupun dia bukan orang Kristen, akhirnya dia bilang seperti itu. Tiba-tiba orang datang kasih berkat, kita tanpa kita juga ada yang kirim uang begitu, datang bawa amplop 5 juta, ya puji Tuhan masih bisa lanjutkan Ai. Dan di situ dikatakan, Kak Apui katanya, kita buat kubah aja supaya gereja itu ada gereja. Disitulah kita katakan bahwa dia sendiri melakukan yang terbaik loh. Bayangkan dia melakukan yang terbaik dengan tulus hati, dia menolong kita. Akhirnya dia buat kubah. Aku bilang, Ai kubah itu apa Ai? Padahal aku udah percaya Tuhan tahun berapa itu. Tahun 83 saya udah dibaptis. Oh tahun 2004 dah 30 lebih tahun kan. Kubah itu apa? 40-an ya. Apa itu apa dia bilang itu yang di atas coba Kak. Akhirnya baru saya jalan gereja, oh iya ada tempat salib. Baru dia bilang kita belikan bahan, dia buat itu, maka orang ada gereja. Kak Apui pasang lagi lampu supaya orang lihat. Akhirnya mereka bilang oh di sana ada gereja begitu. Dan luar biasanya tanpa kita duga bahwa orang itulah yang menolong kita. Waktu saat kita kesulitan masalah ini, dia bilang kita buat lagi. Aku bilang ayo nggak usah buat yang besar, ini yang dia mimbar dia buat. Di depan dia dengan senang hati dibuat ada salib. Aku juga bingung, tidak ada kita suruh. Di depan buat itu dia bikin salib. Di sini kita lihat bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Karena ngapa? Mungkin selalu itu kita sudah tabur yang baik. Maka Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita, memberkatan kita. Jadi selama ini kita harus belajar untuk kita bisa melakukan yang baik. Karena mengapa? Kalau kita melakukan yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur dengan melakukan dengan caci maki, maka kita akan menerima hal yang sama. Saat inilah kita belajar supaya kita melakukan yang baik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, maka kita akan tuai yang baik. Kita tabur yang baik karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Mulai hari ini, mulai kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan yang pertama itu kita jangan malas, kita belajar dari semut. Yang kedua kita jangan suam-suam kuku, kita harus belajar berubah oleh pengetahuan budi kita kembali kepada Tuhan. Dan ketiga kita jangan berhenti berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati.